Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibnu Hajar, channel inspirasi kehidupan. Saudara-saudara, hari ini kita berbicara tentang yang viral minggu-minggu ini, yaitu berupa bahwa bendera HTI beredar di gedung KPK. Kita akan sejarahnya bagaimana kalau sampai dikatakan itu bendera HTI dan bagaimana sebenarnya yang terjadi kok diviralkan seperti itu. Mari kita lihat, ada sebuah berita yang terbit pada tanggal 4 Oktober yang lalu, ya hari ini ya kemarin. Dari berita koran Tempo menyebutkan bahwa asal mula bendera itu sehingga sekarang dapat viral itu seperti ini. Maka saya akan sampaikan supaya kita paham ya. Yang pertama, bahwa duduk perkara bendera HTI di KPK. Asal usul pemilik dan alasan Iwan dipecat. Ini berita yang heboh ini. Karena sudah viral di media sosial. Tempo 4 Oktober 2001. Foto yang beredar bendera mirip lambang HTI di meja pegawai KPK menjadi sorotan publik. Foto yang menjadi viral itu diambil oleh bekas petugas Satuan Pengamanan atau Satpam KPK namanya Iwan Ismail. Mantan pegawai KPK Tata Khairiyah ikut menanggapi ikhwal foto viral bendera HTI tersebut. Tata merupakan salah satu pegawai KPK yang kena pecat karena gagal tes wawasan kebangsaan. Kita tahu kemarin viral, ada 50 orang lebih itu dipecat. Tesnya yang aneh-aneh kan gitu ya. Tesnya yang macam-macam, tiap orang berbeda tesnya. Ia menjelaskan tersebarnya foto bendera HTI itu pada 2019 atau saat KPK tengah berjuang menolak revisi Undang-Undang KPK. Jadi foto tersebut disebarkan pada tahun 2019. Sekarang viral lagi kan? Nah, itu ada ketika orang-orang KPK itu menolak revisi Undang-Undang KPK. Berita lama itu muncul, itu dikaitkan dengan pemecatan para pegawai KPK atau polemik tes wawasan kebangsaan. Berita lama itu dimunculkan kembali untuk pembenaran atas alasan tes wawasan kebangsaan, yang ujungnya penyingkiran saya sebagai pegawai tetap KPK, ujar Tata dalam pernyataan tertulis yang dikutip Tempo pada Senin 4 Oktober 2001. Tata menyatakan foto bendera HTI itu diambil di lantai 10 atau di ruang kerja penuntutan. Ia menyatakan Iwan Ismail tak memiliki akses ke lantai tersebut, pun termasuk mengambil foto di lantai 10 juga tak diperkenankan sesuai dengan aturan KPK. Belakangan Iwan diberhentikan KPK atas tindakan pengambilan foto di lokasi terlarang. Tata menilai Iwan tak memahami letak kesalahan yang membuatnya dipecat. Jadi setelah dipecat bingung, salah apa? Salah saya apa? Dia mengiranya karena menyebarkan foto dan orang lain yang mengunggah di media sosial, jadi dia enggak merasa salah, kata dia. Sementara berdasarkan hasil pemeriksaan internal menyebutkan, kesalahan Iwan adalah mengambil foto di ruang yang tidak diperkenankan untuk merekam, termasuk ke ruang yang bukan wewenangnya, dan menyebarkan foto tanpa konfirmasi serta klarifikasi terlebih dahulu. Ini kesalahannya. Tata menceritakan dalam pemeriksaan internal KPK tadi terhadap Iwan dan pemilik meja, ada saksi ahli yang dipanggil untuk menjelaskan ikhwal bendera yang mirip bendera HTI itu. Hasilnya menurut dia, saksi ahli menyatakan kalau bendera bertulisan tauhid yang ada di meja pegawai tidak terafiliasi ke organisasi terlarang, yakni HTI. Jadi disimpulkan itu tidak ada kaitannya dengan HTI. Itu bendera itu. Adapun pemilik bendera mirip HTI tersebut, kata Tata, bukan para mantan pegawai KPK yang dipecat karena gagal TKW tadi.
Meja tersebut milik pegawai negeri yang sedang dipekerjakan di KPK. Ujarnya, pegawai tersebut kata Tata adalah aparatur sipil negara ASN dari kementerian atau lembaga negara yang dipekerjakan di KPK. Lebih lanjut, sumber Tempo menjelaskan bahwa meja tersebut ditempati oleh seorang jaksa yang bahkan bukan seorang muslim. Dia cuma iseng doang pasang bendera itu karena dikasih temannya, kata sumber ini. Sumber itu pun mengatakan bahwa bendera tersebut ada di lantai 10 gedung KPK, lantai jaksa penuntut umum berada. Sementara penyidik Novel Baswedan dan kawan-kawannya itu menempati lantai 9. Hal ini sekaligus membantah tudingan terhadap pegawai KPK yang telah disusupi Taliban. Jelas kan? Nah, ia lantas menceritakan asal-usul bendera mirip HTI itu bisa ada di dalam gedung KPK itu mengapa? Menurut dia, bendera itu dibawa oleh jaksa yang pulang dari masjid selesai sholat. Jadi jaksa dari masjid selesai sholat itu dapat bendera tadi. Ada yang membagikan bendera bertuliskan Tauhid kemudian dibawa ke kantor KPK. Saat ada di kantor KPK, ia menyebutkan bendera itu sering berpindah-pindah dari satu meja ke meja pegawai KPK lain. Nah, itu faktanya. Tidak sengaja ada di situ, tapi jadi masalah karena dipotret satpam dan tersebar, tutur sumber Tempo. Iwan Ismail satpam itu kemudian mengunggahnya di sebuah grup WhatsApp dengan membubuhkan keterangan yang menyesatkan. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri sebelumnya menjelaskan bahwa perbuatan Iwan tersebut kategori pelanggaran berat. Hal itu tertuang dalam pasal 8 huruf S Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 10 tahun 2016 tentang disiplin pegawai dan penasihat KPK. Dari sini jelas, saudara-saudaraku, bahwa apa yang diopinikan rame itu yang pertama adalah pembenaran pemecatan. Itu seakan-akan dia terafiliasi dengan organisasi terlarang bahkan Taliban. Padahal kita tahu kalimat itu adalah simbol Islam sebagaimana Ka'bah. Siapapun bisa memakai simbol itu, organisasi apapun memakai itu, bahkan itu berasal dari Rasulullah SAW ketika dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Karena itu simbol Islam. Simbol Islam itu seperti Ka'bah, siapapun bisa memakai dimanapun. Seperti yang lain, simbol-simbol Islam yang lain. Bahkan sekarang aja Arab Saudi menggunakan itu sebagai bendera karena itu simbol Islam bebas, cuman walaupun warnanya hijau. Bahkan kalau kita lihat berita tahun 2017 ketika Presiden Jokowi berkunjung ke Cina dan kemudian bertemu dengan komunitas muslim Cina, bahkan beliau datang ke Masjid Beijing, beliau dikasih hadiah kalimat ini. Hadiah kalimat ini. Ini lihat ini. Tahun 2017. Ini bukan hoax ya, bukan hoax, fakta. Bahkan sekarang misalkan Taliban di Afghanistan menggunakan bendera itu sebagai bendera negaranya. Bahkan ISIS memakai itu, organisasi lain, organisasi Islam yang memakai itu tidak masalah karena itu simbol tauhid, simbol bahwa dia itu semangat dengan Islamnya. Sehingga di negeri ini diopinikan bahwa ketika menggunakan bendera itu dianggap Islam garis keras, Islam teroris dan lain sebagainya. Itu adalah opini dalam rangka menyesatkan umat, menjauhkan umat dari Islam. Oleh karena itu bahwa bendera tauhid seperti ini adalah simbol-simbol Islam. Bagi contoh tadi seperti contohnya Bapak Jokowi, lihat ini gambar ini, kemudian ini lihat ini di di Afghanistan. Terus ini benderanya Arab Saudi. Semuanya itu menggunakan simbol ini karena itu ada simbol Islam dan siapapun bisa memakai itu. Bahkan kemudian HTI menyatakan bahwa itu bukan bendera HTI, tidak ada tulisannya HTI. Dan
HTI tidak pernah kemudian mendaftarkan sebagai kekayaan intelektual. Oleh karena itu saya sampaikan di sini agar kita tidak termakan oleh opini-opini yang menyesatkan dan itu kemudian merugikan umat Islam sendiri. Semoga dalam sedikit ini bisa membuka wawasan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.